Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tugas IPS kelas 7 yaitu daring ke-8 semester 2 tahun 2020-2021 SMP Negeri 9 Tambun Selatan, Bekasi. Kali ini adalah materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tugas kalian yaitu mengerjakan soal berikut dengan benar dan tepat. Kali ini Ibu akan bahas yaitu nomor 1. Setelah masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru yaitu masa Hindu-Buddha. Sering juga disebut dengan masa klasik. Yang nomor 2, hubungan antara India dan Cina semula melalui jalur darat, yaitu dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi yang diperdagangkan adalah kain sutra, wangi-wangian, dan rempah-rempah dari Cina, maka disebut sebagai jalur sutra. Berikutnya nomor 3, sejak awal abad Masehi, jalur perdagangan dialihkan melalui jalur laut, melalui Selat Malaka karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian perdagangan Cina dan India. Masyarakat Indonesia ikut terlibat dalam perdagangan dengan Cina dan India. Hubungan dengan kedua negara atau bangsa tersebut, Cina dan India, menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Acara dan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ada beberapa pendapat, yaitu berikut ini, kecuali ... yaitu masuk dengan teori Waisa, Ksatria, Brahma, dan arus balik. Nah, ini ada yang benar, yaitu A. Kemudian nomor 4. Berikut merupakan pernyataan tentang teori Waisa. Yang tepat adalah A. Ditemukan N.C. Krom bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Berdasarkan pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, para pedagang India menetap di Indonesia ketika menunggu perubahan arah angin, sehingga ada perkawinan dengan perempuan pribumi dan mulai terjadi penyebaran dan menyerap di kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya nomor 5. Pahami pernyataan berikut. Seorang peneliti mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana, yaitu berdasarkan pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, karena golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Pernyataan tersebut adalah dari seorang peneliti yang bernama ... yaitu J.C. Van Leer. Kemudian nomor 6. Pernyataan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh titik-titik, yaitu oleh F.D. Bos. Kemudian nomor 7. Perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia akibat dari masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Pahami pernyataan berikut. 1. Masyarakat dipimpin oleh kepala suku, orang yang mengetahui adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyang dengan baik. 2. Kepala suku juga dianggap wakil nenek moyangnya. 3. Kepala suku dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. 4. Larangan dan perintahnya kepala suku dipatuhi. 5. Kepala suku oleh seorang raja seperti halnya di India. Kekuatan raja sangat besar. Raja tidak lagi dipilih rakyat tetapi turun-temurun. Raja dianggap keturunan dewa, dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Pernyataan yang merupakan perubahan di bidang pemerintahan setelah Hindu-Buddha termasuk Indonesia yang paling tepat adalah pernyataan nomor 5, 6, 7, dan 8. Berikutnya, nomor 8. Sebelum memasuki Hindu-Buddha di Indonesia, tidak ada perbedaan kasta. Perubahan bidang sosial budaya setelah Hindu-Buddha masuk di Indonesia adalah munculnya perbedaan tegas antara kelompok masyarakat, disebut sistem kasta. Ada 4 kasta. Berikut ini yang paling tepat adalah A. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nomor 9. Hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain: 1. Seni bangunan, bentuk bangunan candi di Indonesia. 2. Seni rupa dan seni ukir. Perkembangan di bidang seni rupa, seni pahat, seni ukir dapat dilihat pada relief atau seni ukir di bagian dinding candi. Yang ketiga, sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Wayang kulit, ceritanya mendidik berasal dari India, tetapi wayangnya dari Indonesia. Pernyataan yang benar dan tepat adalah 1, 2, dan 3. Merupakan hasil akulturasi kebudayaan. Berikutnya nomor 10 atau terakhir, yaitu kegiatan perdagangan berkembang pesat di Kepulauan Indonesia. Daerah pantai timur Sumatera menjadi ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dari India dan Cina singgah untuk menambah persediaan makanan, menjual dan membeli barang perdagangan, atau menanti waktu yang tepat untuk berlayar. Muncul pusat-pusat perdagangan dan berkembang menjadi pusat kerajaan. Pernyataan tersebut merupakan perubahan setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, yaitu di bidang yaitu di bidang ekonomi. Nah, baiklah. Pembahasan tugas sudah selesai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan istirahat.